It feels like home, so why don't we just stay forever? Kurus, tipis, Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku serena untuk terakhir kalinya. Semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Ganteng. Hey guys, hello guys, part 2, welcome back to my channel. Ada yang dari FSRD, namanya Mira. Dari mana? Oh nyasar. Ini docelin dari psikologi. Bye. Pesan-pesannya banyak pengalaman baru sih, terus nambah teman-teman juga, terus banyak tahu tentang Maranatha, tentang jurusan sendiri juga buat kuliah. Wirata itu rame banget, banyak banget acaranya, kakak tingkatnya baik-baik semua, rame banget pokoknya. Wirata tahun ini sangat seru banget, rame dan sangat berkesan. Ini seru banget, mantep. Pokoknya gak kalah hebat dengan universitas yang lain. Satu kata untuk Maranatha Wirata Festival 2019. Keren. Senang ya bisa gabung jadi keluarga besar Maranatha, bangga juga bisa masuk ke Universitas Kristen Maranatha. Buat malam ini semangat ya jalanin ospeknya, semoga kuliah kalian juga lancar, sukses selalu. Halo teman-teman, jadi panitia Wirata itu asik, capek tapi worth it. Semoga kalian menikmati acaranya semua. See you next year. Dan maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Oke, nah itu adalah acara ya dari Wirata Festival. Jadi ini adalah acara di mana teman-teman semua dapat membangun relasi yang baru ya tentunya. Apalagi kalau kalian dari Pontianak ya, jauh dari Kalimantan, belum punya teman nih di Bandung. Nah ini adalah ajang di mana kalian bisa dapat teman gitu ya. Bahkan kalau misalnya beruntung kalian bisa dapat pacar ya. Karena di sini teman-teman kita selalu menyediakan bagaimana cara kalian itu membangun relasi, bisa bergaul dan lain-lain supaya pada saat kalian nanti kuliah kalian nggak merasa bahwa kalian sendiri, dan tentunya setelah mengikuti kegiatan Wirata Festival kamu akan apa ya istilahnya belajar gitu ya bagaimana cara kamu mengatur waktu, terus informasi-informasi yang lainnya gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, sekarang mungkin kakak akan langsung share aja tentang materi pada hari ini ya. Jadi kalau misalnya dari Universitas Kristen Maranatha teman-teman,
Universitas Kristen Maranatha itu sudah membuka program beasiswa. Jadi dari tanggal 1 Agustus kemarin kita sudah membuka program beasiswa sampai dengan 100% dan teman-teman bisa langsung daftar aja di pmb.maranatha.edu gitu ya. Dan kemudian di sini ada tulisan ya, why Maranatha. Jadi kenapa sih teman-teman harus pilih Maranatha? Ya, karena di sini kakak mau sharing aja, karena kakak juga pernah ada di posisi kalian sebagai siswa SMA, dan dulu sejujurnya kakak nggak pernah mau masuk Maranatha. Karena dulu kakak asli orang Bandung, dan di sini kakak pengen belajar hidup mandiri ya, dengan berkuliah di universitas negeri. Waktu itu pilihan kakak ada di Malang dan di Jogja. Nah, waktu itu dari kelas 10 kakak sudah mulai persiapan ya untuk masuk psikologi. Jadi dari kelas 10 kakak sudah fix mau masuk jurusan psikologi dan kakak udah mulai fokus ya, udah mulai fokus untuk membangun mimpi-mimpi kakak untuk dapat berkuliah di universitas negeri. Nah, tapi ini mungkin pengetahuan juga dan atau teman-teman juga sudah tahu bahwa pasti semua dari kalian punya harapan untuk dapat berkuliah di universitas negeri gitu ya. Tapi pada kenyataannya memang persaingan di universitas negeri itu ketat sekali, apalagi untuk jurusan-jurusan yang memang paling favorit di Indonesia seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, ilmu komunikasi. Itu pasti adalah jurusan-jurusan yang memang banyak sekali peminatnya ya. Dan itu menjadi tantangan buat kalian karena persaingannya akan sangat ketat sekali. Waktu itu kakak perbandingan masuk di psikologi waktu itu yang di Jogja itu dari 1:100. Jadi dari 100 orang yang daftar, hanya 1 orang doang yang diterima, teman-teman. Karena yang daftar ada ribuan orang, sedangkan kursi yang dibuka waktu itu cuma 450. Nah, itu menjadi istilahnya tantangan buat kalian dan tentunya juga gambaran buat kalian supaya kalian bisa cari yang namanya plan B. Kalau dulu kakak SBMPTN baru daftar ke Maranatha, jadi kakak nggak dapet beasiswa sama sekali. Dan pokoknya teman-teman harus punya plan B-nya itu ya. Jadi dari sekarang sudah menentukan juga kalian mau kuliah selain di negeri itu mau di mana, supaya teman-teman masih bisa dapat kesempatan beasiswa. Dan itu sangat penting karena kalian juga bisa membanggakan orang tua ya. Karena setelah kakak berkuliah di Maranatha, membanggakan orang tua itu bukan cuma karena kuliah di negeri aja, tapi kuliah di tempat manapun asal kita bisa membantu orang tua gitu ya, itu menjadi satu kebanggaan juga. Ditambah dengan nanti kalian lulus kalian bisa langsung dapat kerja, itu yang menjadi poin plus gitu. Karena ya kalau misalnya mau dipaksakan, teman-teman nggak akan bisa istilahnya takutnya gitu, persaingan akan semakin ketat dan teman-teman akan bersaing dengan satu Indonesia gitu ya. Dan terakhir tentang kenapa sih teman-teman harus pilih Maranatha, yaitu banyak ciri khas dan banyak yang Maranatha akan berikan kepada teman-teman semuanya. Dan nanti teman-teman bisa lihat buktinya di nanti ya sekitar di bulan November, tanggal 12 Desember, sorry teman-teman. Jadi tanggal 12 Desember kita nanti akan ada kegiatan khusus untuk teman-teman yang sudah daftar dan sudah fix mau masuk Maranatha. Nah, itu adalah salah satu bentuk fasilitas dari Maranatha yang bisa kita kasih ke kalian, dan itu menjadi satu kunci di mana kita tuh mau membangunkan sebagai keluarga di Universitas Kristen Maranatha ya. Dan selanjutnya ini adalah fasilitas yang pastinya akan teman-teman hadapin dan akan kalian ikutin dan bisa juga dipakai kalau tentunya kalian jadi mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha gitu. Dan ini adalah kampus 3 Universitas Kristen Maranatha yang baru yang ada di Kota Baru Parahyangan, teman-teman. Dan ini rencananya akan dipakai untuk jurusan arsitektur dan ekonomi gitu ya. Nah, ini adalah jurusan-jurusan nih teman-teman yang akan teman-teman lakukan kalau teman-teman masuk Maranatha, dan bisa kalian pilih juga ya, mulai dari kedokteran sampai seni rupa dan desain. Nah, karena kalian dari IPS, kalian tentunya tidak bisa masuk di kedokteran gigi ya, kemudian di arsitektur, dan juga di teknik sipil dan teknik elektro gitu. Jadi kalau misalnya IPS bisanya di hukum, di teknik industri, sistem komputer, teknik informatika, sistem informasi, manajemen, akuntansi, sastra Inggris, Jepang, China, D3 bahasa Mandarin, psikologi,
dan FSRD kecuali arsitektur gitu ya. Dan di sini kakak akan mulai langsung jelasin tentang teknik industri ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang tertarik dengan dunia industri ya, teman-teman bisa masuk ke teknik industri ya, walaupun dari IPS, karena sebenarnya nanti materi-materi yang diajarkan di teknik industri itu bukan cuma tentang teknik aja ya, tapi akan bercampur juga dengan manajemen, psikologi, jadi akan lebih menyeluruh karena teknik industri akan belajar bagaimana cara kalian itu menjadi satu apa ya istilahnya, satu orang yang bisa memanajemen satu industri gitu ya, memanage satu industri. Nah, jadi bukan kerja di pabrik untuk jadi buruh, bukan ya, tapi mengatur seluruh proses dari mulai keuangan sampai alur barang itu nanti kalian akan manage gitu ya supaya berjalannya industri itu dapat berjalan dengan efektif gitu. Dan tentunya keunggulan teknik industri itu kita sudah banyak kerjasama dengan perusahaan, contohnya Tokopedia, kemudian Astra Internasional, Astra Honda, Astra Daihatsu, kemudian ada Medion, ada apa namanya Orang Tua Group. Nah, itu salah satu perusahaan-perusahaan yang memang sudah bekerja sama untuk nanti teman-teman dapat berkuliah di jurusan teknik industri gitu ya. Dan sistem selanjutnya ada sistem komputer, ini untuk teman-teman yang akan tertarik ke bidang Internet of Things ya. Jadi kalian mau membuka pintu dengan handphone ini, itu belajarnya di mana? Di sistem komputer, karena kalian akan belajar tentang Internet of Things gitu ya. Kemudian ada fakultas psikologi nih, fakultas kakak kemarin. Ini fakultas di mana teman-teman bukan tentang membaca kepribadian manusia ya, karena kuliah psikologi bukan untuk dihasilkan menjadi dukun ya teman-teman. Karena untuk kuliah di psikologi dan setelah lulus ya, kalau kakak presentasi ke sekolah secara offline, pasti selalu ada pertanyaan, Kak bisa nggak baca kepribadian dari muka aku? Boleh dong Kak dibaca. Kak bisa nggak baca garis tangan, kepribadian aku kayak gimana? Nah teman-teman, jadi ilmu psikologi tidak sesimpel itu, karena ilmu psikologi itu melihat kepribadian dari mana? Dari alat tes psikologi, dan Maranatha adalah satu-satunya salah satu universitas di mana kita psikologi itu juga akan belajar alat tes sampai juga prakteknya gitu ya, untuk teman-teman mendapat fasih dalam menggunakan alat tes psikologi gitu. Dan ini bisa untuk IPA, bisa untuk IPS, dan ini adalah psikologi swasta tertua di Indonesia gitu ya. Jadi kakak sangat bangga sekali pernah berkuliah di psikologi, karena kakak merasakan bedanya kalau kakak maksain ya, kakak kuliah di psikologi negeri ataupun di yang lain dan nggak memilih Maranatha, mungkin kakak akan menyesal. Kenapa? Karena banyak sekali yang nanti bisa teman-teman dapatkan. Kemudian ada Fakultas Bahasa dan Budaya, teman-teman. Ini pastinya untuk teman-teman yang ingin bekerja di bidang bahasa. Ya, karena bekerja di bidang bahasa tidak cukup dengan yang namanya kursus ya, tapi teman-teman harus punya yang namanya gelar ya, gelar sarjana, dan itu menjadi kunci di mana teman-teman bisa nanti bekerja tentunya di bidang bahasa, baik translator, terus tour guide dan lain-lain, kalian akan lebih dipercaya gitu. Kemudian ada Fakultas Ekonomi, ini tentunya keunggulannya adalah dua-duanya sudah A juga ya akreditasinya, ada akuntansi dan manajemen. Kemudian ada program menarik namanya program 5+1+2. Jadi teman-teman selama 5 semester itu bisa kuliah di jurusan kalian sendiri ya. Misalnya kakak pilih manajemen, kakak kuliah manajemen 5 semester. Nanti di semester 6 itu kakak boleh yang namanya lintas jurusan untuk belajar dulu selama 1 semester. Boleh misalnya ke fashion design, mau ke psikologi gitu ya, mau ke sastra, itu boleh banget teman-teman selama 1 semester. Dan nanti di semester 7 dan 8-nya itu waktunya kalian melakukan yang namanya kerja praktek ya, kerja praktek, magang, atau kalian bisa bikin bisnis sendiri. Nah, itu tujuannya adalah kita merealisasikan program dari Menteri Pendidikan kita ya, Pak Nadiem, untuk meresolusikan kegiatan yang namanya program Kampus Merdeka. Jadi teman-teman kuliah itu bukan cuma untuk dapetin ilmu aja, tapi justru kalian bisa membangun Indonesia dengan ilmu yang kalian dapetin, bukan cuma di manajemen aja atau di akuntansi aja gitu ya. Kemudian ada Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ini untuk teman-teman yang nggak bisa gambar sama sekali, tapi pengen banget ya untuk masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain, masuk aja. Kenapa? Karena FSRD-nya Maranatha itu kita selalu mengajari kalian dari nol. Makanya setiap nanti semester pertama, kalian yang mau ikut fashion design itu nggak akan langsung buat baju, nggak akan langsung buat sketsa. Tapi justru semua jurusan itu akan belajar tentang 2 dimensi dulu.
Kalian belajar arsir, belajar bikin kotak lingkaran segitiga gitu ya, belajar mewarnai ya. Jadi teman-teman nanti akan terpatri sendiri gitu ya, akan terbentuk sendiri bagaimana cara kalian membuat suatu desain gitu ya. Kemudian ada Fakultas Teknologi Informasi, ada Teknik Informatika, Sistem Informasi. Ini udah pasti untuk teman-teman yang pengen bekerja di bidang startup atau bekerja di dunia teknik IT ya, di dunia IT. Jadi teman-teman yang pengen buat website, bikin mobile application, terus kemudian bikin bahasa pemrograman data, itu masuknya teknik informatika. Tapi kalau misalnya kalian mau jadi analisis data IT, itu lebih banyaknya nanti kalian kuliah di sistem informasi gitu ya. Dan ini ada Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ini salah satu keunggulan Maranatha adalah kita punya satu bidang namanya hukum bisnis dan investasi, dan hukum bisnis dan investasi itu jarang dilakukan oleh universitas lain gitu ya. Ini yang menjadi kelebihan. Kenapa? Karena sekarang makin banyak penipuan yang berkedok investasi atau bisnis gitu ya, dan kita yang belajar di Maranatha kita tahu nih pedoman-pedoman hukumnya seperti apa gitu. Dan yang terakhir adalah Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, Fakultas Kedokteran Gigi ini untuk IPA ya. Nah, untuk teman-teman di sini ada unit kegiatan juga yang bisa kalian ikutin sesuai dengan passion kalian gitu ya, mulai dari kungfu sampai dengan Isaac. Nah, kakak sendiri ikut juga unit kegiatan, salah satunya adalah Duta Maranatha. Duta Maranatha itu nanti kita akan belajar bagaimana cara kita memperkenalkan Maranatha kepada pihak-pihak sekolah ataupun siswa-siswa SMA, termasuk ke kalian. Makanya kakak sudah terlatih banget untuk yang namanya public speaking, dan itu diajarinya di mana? Di Duta Maranatha. Jadi banyak sekali unit-unit kegiatan yang justru bisa membangun potensi kalian yang kalian nggak pernah temuin selama kalian nanti belajar di kelas gitu ya. Dan itu sangat penting banget karena itu yang menjadi nilai plus kalian pada saat kalian sudah lulus dari Maranatha, dan itu menjadi keunggulan alumni Maranatha di mata perusahaan, karena kita sudah punya banyak lulusan yang punya skill, yang punya kemampuan, dan itu memajukan perusahaan gitu ya. Dan ini adalah informasi tentang beasiswa teman-teman ya. Kita beasiswanya terbagi menjadi dua jalur, ada jalur non tes dan jalur tes. Kalau misalnya jalur non tes, kita ada beasiswa hingga 100% teman-teman, yang terbagi menjadi beasiswa akademik, beasiswa non akademik, beasiswa mitra gereja dan sekolah, dan beasiswa Maranatha Peduli. Nah, di sini kakak akan jelaskan dulu dari beasiswa akademik. Nah, ini adalah beasiswa yang paling banyak diikuti oleh siswa-siswa SMA sekarang gitu ya, di periode yang sekarang. Karena beasiswanya sampai dengan 100% teman-teman. Dan kecuali untuk FK dan FKG itu 20%. Kalau misalnya teman-teman di sini kan nggak masuk FK FKG. Nah, pasti teman-teman di sini punya kesempatan dapat beasiswa sampai dengan 100% dengan cara melampirkan nilai rapot aja. Yang penting nilai rapot kelas 10 dan kelas 11 itu di atas KKM sekolah. Jadi di KKM SMA Santo Paulus ya, teman-teman. Dan nanti kalau misalnya Kak ada nilai saya juga ada beberapa yang pas KKM atau enggak ada satu yang di bawah KKM, itu gimana Kak? Masih bisa ikut? Masih gitu ya. Jawabannya masih, karena kita kan kita akan melihat dulu nih dari nilai-nilai yang lainnya gitu. Jadi kita mengandalkan nilai raport itu yang utama untuk di jalur beasiswa akademik ini gitu ya. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang mau masuk psikologi, selain nilai raport, teman-teman harus ikut tes khusus ya, dalam bentuk tes psikotes. Kalau yang nggak mau masuk psikologi, hanya menggunakan nilai raport aja, kalian tinggal lampirin semua persyaratan-persyaratan nanti di website pmb.maranatha.edu, ya udah kalian tinggal tunggu aja informasi pengumuman beasiswanya gitu ya. Karena kita tidak menggunakan sistem gelombang ya teman-teman, karena kita menggunakan sistem kuota. Jadi selama kuota beasiswa di satu jurusan masih ada, itu akan terbuka terus sampai tahun depan gitu ya. Tapi kalau misalnya bulan November udah habis, berarti nanti pada saat kalian milih beasiswa akademik, contoh mau milih ekonomi gitu ya, manajemen. Terus kalau beasiswa manajemen udah habis di bulan November, ketika nanti kalian daftar di Desember, klik beasiswa akademik, pasti nggak akan ada nama jurusan manajemen karena itu sudah habis gitu ya. Dan nanti selain akademik ada non akademik. Ini untuk teman-teman yang akan mengajukan beasiswa untuk semua jurusan kecuali FK, FKG dan psikologi
gitu ya. Jadi tidak berlaku untuk jurusan FK, FKG dan psikologi, dan ini menggunakan sertifikat lomba, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kalian ada yang ikut lomba bikin video, atau kalian bikin lomba basket, futsal, dance, cheers atau apapun, dalam jangka waktu 3 tahun terakhir dari kelas 10 sampai kelas 12 ya, berarti dan menjuarai tingkat regional, nasional, ataupun internasional, kan bisa lampirkan sertifikatnya, gitu ya. Dan teman-teman bisa langsung daftar juga gitu dengan menggunakan nilai raport. Jadi nilai raport ditambah dengan sertifikat lomba gitu ya. Dan ini adalah beasiswa Maranatha Peduli yang berikutnya. Ini adalah beasiswa 100% hingga lulus kuliah yang diberikan untuk teman-teman di sini yang memang punya semangat buat kuliah di Maranatha tapi memang kesulitan secara finansial. Nah, ini sama syaratnya seperti yang beasiswa akademik tadi menggunakan nilai raport, tapi tidak berlaku untuk jurusan kedokteran, kedokteran gigi, psikologi, dan FSRD atau Fakultas Seni Rupa dan Desain gitu. Jadi teman-teman yang mau kuliah di jurusan selain yang tadi kakak sebutin itu masih bisa coba daftar sekarang ya, karena ini kuotanya lebih terbatas lagi gitu. Dan ini beasiswa mitra gereja dan sekolah. Kalau misalnya teman-teman dari SMA Santo Paulus, kalian sudah dapat fix beasiswa 20%. Tapi ini tidak berlaku untuk jurusan kedokteran dan kedokteran gigi gitu ya. Hanya 20% aja. Nah, ini adalah beasiswa kerjasama Maranatha dengan OSC ya, dengan Metro TV. Dan ini sudah dibuka juga, teman-teman bisa langsung daftar aja di osc.medcom.id gitu ya. Tinggal klik dan kalian tinggal cari lambang Maranatha. Terus kalian tinggal lihat jurusan-jurusan apa aja yang dibuka di program beasiswa OSC ini gitu ya. Dan yang kemudian jalur non-tes itu ya teman-teman, tadi yang jalur beasiswa akademik, non-akademik, beasiswa Maranatha Peduli, dan beasiswa mitra gereja dan sekolah. Nah sekarang jalur tes teman-teman. Nah kalau jalur tes beasiswanya lebih sedikit teman-teman, karena beasiswanya hingga 25 juta, terbagi menjadi jalur smart payment dan smart saving. Nah, kalau misalnya smart payment itu teman-teman yang biasanya kehabisan beasiswa nih, tapi pengen banget masuk Maranatha, berarti tinggal tersisa melalui jalur tes gitu ya, dan potongannya itu hingga 25 juta, tapi memang harus dibayar secara full ya, secara langsung. Kalau dicicil itu teman-teman nggak dapat potongannya ya. Dan yang terakhir itu ada jalur regular smart saving. Nah, ini untuk teman-teman kelas 10 dan kelas 11 sih. Jadi kalau misalnya kalian ada adik atau ada saudara yang masih kelas 10 dan kelas 11, teman-teman boleh saranin, karena smart saving ini adalah program di mana orang tua itu dapat mencicil biaya kuliah di Maranatha bahkan dari kelas 10 kalau memang sudah yakin banget mau masuk Maranatha gitu ya. Dan tentunya teman-teman gak bayar bunga juga walaupun cicilan, justru kalian dapetin bunga. Jadi ini semacam kayak tabungan berjangka gitu ya. Nah, selanjutnya ada jalur UTBK. Ini untuk kalian yang mau masuk negeri, tapi nanti setelah SBMPTN dinyatakan tidak lulus, kalian mau masuk Maranatha, masih ada kesempatan terakhir untuk dapetin beasiswa melalui jalur UTBK ya. Dan ini akan dibuka tentunya nanti di tahun depan. Dan ini adalah cara pendaftaran nih teman-teman. Cara pendaftaran di pmb.maranatha.edu, dan teman-teman tinggal mengisi ya jalur-jalur, terus isi biodata dan lain-lainnya gitu ya. Dan ini adalah media sosial kita yang bisa kalian follow karena banyak sekali kegiatan yang akan kita share terutama di Instagram kita @joinmaranatha ya teman-teman. Jadi di @joinmaranatha ini semua kegiatan yang kalian bisa ikuti secara gratis, teman-teman boleh ikut aja. Jadi teman-teman follow karena nanti di tanggal 12 gitu itu kita ada kegiatan khusus supaya teman-teman mungkin bisa lihat ya, oh ternyata benar nih yang katakan Nicholas kemarin, memang Maranatha menyediakan berbagai macam kegiatan yang membangun rasa kekeluargaannya itu gitu ya, dan memang rasa kebanggaan akan Maranatha gitu ya. Kemudian ini ada www.maranatha.edu untuk semua informasi mengenai Maranatha yang mungkin kalian pengen dapatkan ya, gitu. Nah, mungkin sekian dari kakak teman-teman untuk presentasi hari ini. Nah, buat teman-teman sendiri di sini ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja isi di kolom chat atau teman-teman bisa open mic aja. Kita diskusi sama-sama supaya di sini kakak bisa jelasin banyak ke kalian dan banyak sharing juga tentunya.
Baik, bagi anak-anak ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Silakan. Siang Kak, Ya, siang Josephine. mau nanya, kan tadi ada kakak bilang 5 semester pertama misalnya kita ambil jurusannya manajemen kan Kak, lalu bisa lintas jurusan semester 6 ke misalnya psikologi, lalu habis itu kan ada prakteknya Kak, prakteknya ini dua jurusan itu atau hanya jurusan awal ya Kak? Oh, kalau untuk yang prakteknya itu, jadi kalau misalnya 5 semester belajar di manajemen, terus 1 semester nanti di semester 6 belajar di psikologi atau misalnya di fashion gitu ya, terus nanti di semester 7 dan 8-nya itu kan ada kerja praktek atau magang atau bikin bisnis sendiri, itu berdasarkan jurusan awal gitu ya, jurusan memang utamanya. Jadi yang tadi belajar tentang fashion, psikologi ataupun jurusan yang ada di Maranatha itu adalah pendukung ya. Jadi lebih ke kita melengkapi dasar ilmu misalnya manajemen tadi ya, melengkapi dasar ilmu manajemen yang sudah kalian pelajari untuk bisa membangun nantinya karir kalian. Jadi contoh, kakak belajar manajemen misalnya ya, belajar manajemen, terus kakak nanti di semester 6 ambil fashion. Kenapa? Karena kakak udah punya ancang-ancang bahwa dulu kakak kuliah manajemen pengennya bikin usaha fashion atau bikin usaha clothing. Nah, terus kakak kalau misalnya nggak belajar fashion, kakak kan nggak tahu gitu ya, tren-tren terkini, desain-desain terkini yang lagi tren itu seperti apa gitu. Dan ketika nanti kakak belajar tentang fashion planner, nanti kakak pasti akan diajarin ini loh motif-motif yang dihindari ya oleh orang-orang anak muda usia dari segini sampai segini, dan nanti akan belajar juga bagaimana cara menentukan jenis kain dan lain-lain. Itu bisa menambah skill nantinya pada saat nanti mungkin di semester 7 dan 8 kamu mau bikin bisnis sendiri dalam bentuk clothing sebagai nanti nilai apa ya, istilahnya nilai skripsi ya nantinya, itu bisa jadi satu pintu apa ya istilah, pintu pertama gitu ya untuk kamu bisa meneruskan apa yang sudah kamu bikin pada saat kalian nanti bikin usaha sendiri. Setelah lulus bisa dikembangin lagi. Nah itu bentuk yang tadi ya, maksud dari program 5+1+2 termasuk yang kerja prakteknya Josephine. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Yang lain boleh yang mau ditanyakan atau misalnya kalian ada bingung kira-kira jurusan A sama jurusan B lebih baik yang mana gitu ya. Kita diskusi aja karena kakak juga biasa untuk konsultasi studi juga ya ke teman-teman SMA. Oke, misalnya kalau misalnya teman-teman di sini masih bingung gitu ya, nah di sini kakak mungkin akan coba share nih satu campaign 1 tahun ke depan Maranatha ya, namanya We Are Unstoppable. Jadi Maranatha punya satu tagline di tahun ini adalah We Are Unstoppable, teman-teman. Jadi maksudnya gimana sih kok Maranatha bikin tagline seperti itu? Jadi kita sendiri awalnya kan nggak tahu ya bahwa COVID ini akan datang begitu cepat, begitu dahsyat, dan itu mengubah kehidupan kalian, terutama belajar dan menggapai cita-cita ya. Dan di sini Maranatha sebagai satu kampus yang bisa memberikan inspirasi ke kalian, itu kita bikin semua program-program yang ada di Maranatha, baik itu kegiatan-kegiatannya ke arah We Are Unstoppable. Maksudnya adalah kalian sebagai anak muda itu sebenarnya punya potensi gitu ya, walaupun di keterbatasan yang kalian alamin. Nah, justru kalian tuh nggak boleh terhentikan sama
apa ya, kayak isu-isu COVID seperti ini. Justru dengan keterbatasan kalian tuh jadi sejarah loh teman-teman, karena kalian tuh adalah angkatan pertama yang melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, dan itu sejarah yang luar biasa gitu ya, karena sebelumnya kalian tidak melakukan pembelajaran jarak jauh secara online, dan kalian melakukan itu justru harusnya kalian bisa meningkatkan kreativitas kalian gitu ya. Dan oleh karena itu kita dari Maranatha kita punya satu video namanya yang berkaitan dengan We Are Unstoppable itu. Oke, sebentar kakak coba puterin dulu. Oke. The world is not the same anymore. Our freedom began to be taken away. Even our freedom to breathe, our freedom to see each other, our freedom to create. This is reality. But we don't need to give up on these worries and uncertain futures. These situations are not going to take our dream anyway. So we don't need to stop here. No, we won't stop. We are not that generation who will give up so easily. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can walk, then crawl. We know things won't always go our way. Just don't stop. Sometimes it's not what you plan. It's what you try. Because the world cannot be perfect. Everything you do would be exactly what you want to be. Raise your voice higher and shout to the world. Because keeping us down is impossible. Because we are unstoppable. Oke, nah itu adalah campaign ya yang tadi kakak sebutkan tentang We Are Unstoppable. Jadi kita dari Maranatha pengen kasih pesan buat teman-teman semuanya untuk kalian bisa lebih mengembangkan potensi kalian walaupun di keterbatasan yang kalian alami seperti ini. Karena pasti kita semua capek ya, karena harusnya juga kakak juga capek banget karena seharusnya kakak sekarang lagi di SMA Santo Paulus nih ya, ke depan kelas, presentasi di depan teman-teman semuanya, tapi memang tetap harus di Bandung gitu, jadi kakak juga nggak bisa explore Pontianak lagi, ngerasain kuliner-kuliner yang enak gitu ya, tapi tetap kita harus belajar bagaimana kreatif bikin satu kegiatan gitu ya, karena
Justru kakak sekarang jadi banyak punya inspirasi untuk bikin event-event secara virtual. Itu berawal dari mana? Berawal dari motivasi dari dalam diri kalian gitu ya. Justru kalian SMA, kalian sudah mulai harus belajar bagaimana cara kalian itu untuk mengembangkan potensi diri kalian mulai dari pada saat SMA. Karena begitu kalian kuliah, semuanya akan berbeda teman-teman ya. Kalian tidak akan menemukan sistem belajar kayak SMA, teman-teman juga nggak akan menemukan guru-guru ya yang seperti SMA, yang masih nanyain tugasnya udah dikumpulin atau belum gitu ya. Jadi itu yang menjadi harapan kita dari Maranatha untuk teman-teman semuanya. Karena kita adalah salah satu kampus yang selalu menginspirasi anak muda zaman sekarang untuk kreatif. Dan itu kita selalu buktikan dari video-video kita gitu ya, dan event-event kita. Buat teman-teman yang pengen tahu ya lebih banyak lagi nanti eventnya beneran kayak Will Unstoppable atau enggak, teman-teman boleh nanti ikut aja. Kalian boleh langsung follow Instagram kita @joelmaranatha gitu ya. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman dapat kontak di nomor WhatsApp kakak yang nanti kakak akan tuliskan di kolom chat. Jadi teman-teman bisa tanya tentang daftar harganya seperti apakah jurusan ini, terus pendaftarannya gimana, kak saya kesulitan daftar gitu ya. Boleh kamu bisa kabarin kakak di nomor WhatsApp tersebut gitu teman-teman. Nah, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Karena waktunya masih tinggal 5 menit lagi. Oke, ada Revindo ya. Untuk jurusan sastra Jepang itu akreditasinya B, dan untuk tempat tinggal di sana tidak disediakan asrama ya buat Revindo. Tapi untuk tempat tinggal sebenarnya nggak usah khawatir, karena lingkungan Maranatha itu depan, belakang, samping, kanan, kiri itu adalah kos-kosan semuanya. Jadi aksesnya sendiri dekat dan nggak ada yang jauh banget dari Maranatha ya. Itu yang menjadi kelebihan di kita, karena bisa aja sih teman-teman cari kosan di luar Maranatha bisa, karena kan Maranatha juga banyak kampus-kampus gitu ya. Tapi kalau misalnya emang mau deket banget sama Maranatha, nggak usah khawatir gitu ya, karena kos-kosan di daerah Maranatha cukup terjangkau dan memang fasilitasnya juga cukup oke. Karena rate harganya itu dari 800.000 ya, kalau misalnya 800 sampai 1 juta itu memang pasti fasilitasnya agak terbatas. Contohnya buat kalian yang mau kamar mandi dalam mungkin nggak ada gitu ya, karena biasanya di 800 sampai 1 juta itu kamar mandinya di luar. Tapi kalau misalnya dari 1 juta sampai 2,5 juta, nah itu fasilitasnya lengkap. Bahkan ada yang kosannya 1,5 juta, itu ada kolam renang sama gymnya gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk fasilitas yang bisa kalian nanti bisa pilih gitu ya. Dan misalnya nih teman-teman ada waktu ke Bandung juga, misalnya kalian lagi liburan atau apa dan pengen lihat kampus Maranatha, kalian juga bisa kabarin kakak, karena akhir-akhir ini tentu kemarin khususnya bulan Oktober, kakak banyak banget nemenin teman-teman dari SMA. Kemarin itu terakhir dari Singkawang ya, terakhir dari Singkawang. Kebetulan dia lagi liburan di Bandung dan pengen tahu Maranatha, kakak ajak kampus visit gitu ya, keliling-keliling Maranatha, melihat semua fasilitasnya secara nyata. Jadi kalau misalkan ada ke Bandung, kalian juga boleh kabarin kakak kalau kalian mau mampir dan melihat Maranatha itu seperti apa gitu ya. Jadi semoga Revindo terjawab pertanyaannya ya. Nah buat yang lain juga boleh, masih ada waktu. Itu Kak, saya mau tanya tentang program beasiswa mitra dan gereja, mitra gereja dan sekolah. Di sini kan ada poin nilai rapor, beberapa mata pelajaran akan dikonversi menjadi nilai mata kuliah. Itu maksudnya gimana Kak? Oke, nah itu adalah program fast track, dan program fast track itu namanya memang belum istilahnya belum dilaksanakan untuk sekolah-sekolah di luar BPK Penabur. Jadi kalau misalnya teman-teman dari SMA Santo Paulus atau misalnya dari SMA Trinitas atau Kebon Dalem di Semarang ataupun SMA-SMA selain BPK Penabur, itu belum bisa nilainya dikonversikan ke nilai mata kuliah karena itu masih khusus untuk BPK Penabur, karena ini baru program pertama kali di tahun ini yang akan dilaksanakan gitu ya. Jadi
program, jadi kakak sekalian ngejelasin aja, maksudnya program itu semoga nanti di tahun-tahun berikutnya Maranatha sudah membuka untuk sekolah-sekolah lain juga gitu ya, karena ini kita masih akan mencoba dulu di sekolah yang memang satu yayasan dengan Maranatha, yaitu BPK Penabur di seluruh Indonesia. Jadi program konversi nilai mata pelajaran ke nilai mata kuliah itu nanti ada beberapa nilai mata pelajaran yang ada di sekolah itu akan kita konversikan ke nilai mata kuliah, tapi nggak semua, yang berkaitan aja. Contohnya nanti di Maranatha tetap akan belajar bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, terus ada pendidikan kewarganegaraan, terus ada juga kayak kalau misalnya belajar nanti di teknik sipil ada fisika gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang IPA atau misalnya gimana, terus ada, kalian kan pasti belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, tentunya matematika juga. Nah, nanti kita akan konversikan nilai sekolah kalian ke nilai IPK. Jadi nanti di semester tersebut, kalau ada mata kuliah bahasa Inggris dan kalian ikut program fast track tersebut, itu kan nggak usah kuliah bahasa Inggris lagi di mata kuliah. Jadi lulusnya akan lebih cepat. Apalagi kalau di teknik sipil ya, kalau di teknik sipil itu lebih banyak lagi mata pelajarannya karena semua jurusan itu tidak terbuka, apa ya istilahnya, tidak semua mata pelajaran itu bisa dikonversikan nilainya. Kayak gitu, Yohanes. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Jadi, untuk Universitas Maranatha waktunya sudah hampir habis ya, jadi Ya. nanti anak-anak saya jika ada pertanyaan lagi yang berhubungan dengan universitasnya mungkin bisa langsung dengan nomor WA-nya ya, sudah di-share di chat, anak-anak boleh dicatat. Ada pertanyaan apa yang mungkin di sini malu kamu bertanya, boleh langsung chat aja dengan siapa? Nicholas ya namanya ya. Betul. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, Ibu Linda dan Ibu Agustina juga. Terima kasih, sukses buat teman-teman semuanya. Jangan patah semangat ya, bantu guru-gurunya buat belajar. Oke, terima kasih. Izin live ya, Bu. Terima kasih, salam.